Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang menurut Nabi manusia itu sering lalai untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, Allah memberikan kedua macam nikmat itu kepada kita, dan sekaligus Allah menolong kita sehingga kita bisa mensyukurinya dengan cara hadir ke masjid ini untuk sholat berjamaah dan juga untuk mendengarkan kajian-kajian. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari Ahad yang lalu kita sudah mengkaji beberapa sifat atau beberapa ciri tentang ibadur Rahman. Ibadur Rahman yaitu orang yang nantinya dijamin masuk surga oleh Allah. Dijamin masuk surga oleh Allah. Memang tujuan kita atau sukses kita yang paling besar, yang paling kita harapkan itu adalah kita mati dalam keadaan husnul khotimah, bebas dari siksa kubur, mudah urusan di padang mahsyar, bahkan kalau bisa itu tanpa hisab, tanpa hisab, dan bebas dari siksa api neraka, langsung surga, langsung surga. Apalagi kalau kita bisa mati syahid, itu berarti lebih sukses lagi, luar biasa kalau kita bisa mati syahid. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, saya sedikit ulang, saya baca saja Ibadur Rahman, ciri-ciri Ibadur Rahman yang sudah kita sampaikan. Yang pertama, Ibadur Rahman itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dengan rendah hati. Yang kedua, membalas orang jahil dengan keselamatan. Kalau dia dihina, kalau dia dijahili orang, dia tidak membalas, tapi malah dia melakukan sesuatu yang baik kepada orang yang menjahilinya, orang yang menghinanya. Yang ketiga adalah qiyamul lail. Qiyamul lail, tahajud, witir, terus berdoa kepada Allah, lalu istighfar minimal 70 kali atau 100 kali, lalu membaca Quran dengan tartil. Lalu yang keempat, berdoa agar selamat dari azab Jahannam. Berdoa agar selamat dari azab Jahannam. Yang kelima, tidak boros dan juga tidak kikir, tidak medit. Yang keenam, tidak syirik, tidak syirik. Sekarang kita tambahi satu atau dua ciri lagi tentang Ibadur Rahman ini ya. Yang ketujuh, orang yang disebut Ibadur Rahman itu adalah tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah.
tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Lanjutan Quran surat ke-25 ayat ke-68. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala yaqtulunan nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan ibadur rahman itu hamba Allah, hamba dari Tuhan yang maha penyayang itu adalah mereka yang tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya, kecuali dengan alasan yang benar. Kecuali dengan alasan yang benar. Yang boleh kita membunuh itu adalah di mana? Di peperangan, ya. Di peperangan itu kita memang membunuh atau dibunuh, ya. Membunuh atau dibunuh itu kalau di peperangan. Juga kita itu atau boleh membunuh itu untuk hukum, ya, hukum kisos, yaitu ada orang membunuh maka dia hukumannya harus dibunuh. Tapi bukan sembarang orang yang bisa membunuh, tapi hakim, ya, atau orang yang berkuasa. Bukan setiap orang ikut membunuh, tidak boleh, ya. Pemerintah dalam hal ini itu yang boleh dibunuh. Selain itu kita tidak boleh membunuhnya, ya. Bahkan ada sebuah hadis kalau di daerah tertentu itu ada yang carok gitu, ya, maka itu hukumnya yang membunuh, baik yang orang yang carok itu, baik yang membunuh maupun yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Jadi agak berat membunuh itu, ya. Membunuh itu agak berat. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ini yang paling penting dari sifat yang ini adalah apa? Kita harus bisa menahan marah kita, itu. Kita harus bisa menahan marah kita. Sebab kita itu kadang tidak berniat untuk membunuh, tapi karena tidak bisa menahan emosi, maka kita bisa membunuh. Yang boleh kita bunuh siapa, ya? Misalnya perampok itu boleh kita bunuh, ya. Boleh kita bunuh perampok. Di hadis dikatakan apa? Dikatakan begini, ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, bagaimana kalau saya dirampok?" Nah, maka Nabi menjawab dengan tegas, "Lawanlah," gitu, ya. Jadi Nabi itu orangnya sangat berani, ya. Sangat berani. Bukan dijawab apa, "Wahai Nabi, bagaimana kalau saya dirampok?" Tidak seperti orang umum di antara kita, "Serahkan hartamu, pokoknya kamu selamat." Bukan seperti itu ternyata, ya. Ternyata bagaimana kalau kamu dirampok? Saya dirampok, wahai Nabi, lawan, kata Nabi. Terus sahabat tadi bertanya lagi kepada Nabi, bagaimana kalau orang itu saya bunuh, ya, ketika merampok itu? Maka Nabi menjawab, perampok itu masuk neraka, gitu. Perampok itu masuk neraka. Lalu sahabat tadi bertanya lagi kepada Nabi, wahai Nabi, bagaimana kalau saya yang terbunuh, gitu? Maka Nabi menjawab, kamu mati syahid, gitu. Jadi duel dengan perampok itu karena melaksanakan hadis ini, kalau kita mati berarti kita mati syahid, ya. Mati yang tanpa proses kubur, mati yang tanpa hisab, mati yang tanpa neraka, langsung surga, ya. Langsung surga. Tapi saya pun belum tentu berani kalau menghadapi perampok. Belum tentu berani. Padahal jaminannya itu kalau meninggal ketika membela harta kita karena memang ada perampok kayak gini, itu ternyata kalau kita mati syahid, ya. Dan sebetulnya mati syahid ini harus menjadi tujuan kita, Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam tafsir Ibnu Katsir, di dalam menafsirkan ayat ke-68 surat ke-25 itu, bahwa setiap manusia itu punya hak hidup yang sama, ya. Punya hak hidup yang sama. Maka kita tidak boleh membunuh manusia lain, dan juga tidak boleh membunuh diri sendiri.
Jadi kita tidak boleh bunuh diri, itu tidak boleh. Orang yang bunuh diri itu berarti termasuk orang yang putus asa ya. Orang yang putus asa itu berarti dihukumi kafir, dihukumi kafir. Tidak akan berputus asa kecuali orang yang kafir. Maka sesulit apapun yang kita hadapi, kita tidak boleh membunuh diri sendiri, tidak boleh. Membunuh orang lain tidak boleh, membunuh diri tidak boleh. Karena membunuh itu berarti merampas hak hidup orang lain atau hak hidup kita sendiri. Bahkan ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, orang yang punya hati yang lembut, dia itu juga tidak akan membunuh hewan. Dia juga tidak akan membunuh hewan. Maka kalau kita itu mau nyemproti kamar dengan obat serangga itu misalnya, di dalam hati kita niat, ya Allah, saya tidak berniat membunuh nyamuk-nyamuk ini ya, tapi saya hanya niat mengusirnya gitu. Saya hanya niat mengusirnya. Maka itu kalau kita sudah nyemprot kamar kita dengan obat pembasmi serangga itu, langsung kita tutup ya pintu kita. Maksudnya apa? Agar tidak ada nyamuk yang dari luar masuk ke dalam ya. Kalau ada yang terpaksa mati itu tidak banyak ya. Itu berarti apa? Kalau orang itu lembut mau membunuh kecoa dan lain sebagainya, itu pasti dia apa? Pasti dia itu ada rasa sedih di dalam hatinya ya. Di dalam hatinya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang ke-8, ciri-ciri ibadur rahman itu adalah tidak berzina ya, tidak berzina. Di lanjutan Quran surat ke-25 ayat ke-68, wala yaznun, dan ibadur rahman itu tidak berzina. Berzina itu berarti apa? Hubungan suami istri di luar nikah, atau pernikahannya batal ya. Pernikahannya batal. Atau pernikahannya tidak sah ya. Tidak sah. Maka itu kalau kita menikah itu kan ada saksi 2 orang ya. Setelah dinikahkan oleh mudin, maka ditanya oleh mudin, bagaimana ini sah gitu? Sah gitu. Nah, kalau belum ada yang bilang belum sah, berarti diulang pernikahannya. Nah, itu kalau pernikahan tidak sah, berarti hubungan suami istri yang dilakukan itu termasuk zina. Atau pernikahannya batal. Pernikahan batal itu misalnya apa? Suami mengatakan mencerai istrinya, itu berarti sudah batal nikahnya. Atau yang termasuk ini yaitu homoseks ya. Homoseks itu diharamkan ya. Diharamkan. Di dalam hadis Nabi bersabda, saya baca artinya, tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah selain meletakkan air mani di dalam rahim wanita yang bukan haknya. Jadi berarti dosa syirik itu lebih besar dari dosa zina ya. Karena ini dikatakan tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik dalam pandangan Allah selain meletakkan air mani dalam rahim wanita yang bukan haknya, Berarti ya berzina itu meletakkan air mani yang di rahim yang bukan haknya, itu berarti berzina ya. Oleh karena itu ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, ada kewajiban orang tua yang orang tua itu sering melalaikan kewajiban ini, yaitu menikahkan anaknya ya. Menikahkan anaknya. Jadi kalau anak itu sudah bekerja, anak itu sudah punya pasangan, sudah punya calon, maka orang tua wajib untuk menikahkan anaknya ya. Menikahkan anaknya. Jadi kalau sudah layak nikah, orang tua tidak menikahkannya dengan alasan apapun, segala maksiat yang dilakukan anaknya itu pasti orang tuanya ikut menanggungnya. Maka kalau sudah
cukup umur, punya pekerjaan, sudah ada calon, kalau perlu dicarikan calon, maka langsung ditawari anaknya untuk menikah. Dan Nabi Allah berfirman di dalam Al-Quran yang lain bahwa orang yang menikah karena takut kepada Allah, karena takut berbuat maksiat, maka Allah, kalau dia menikah, maka Allah yang akan mencukupkan nafkahnya. Jadi jangan khawatir dengan nafkah kalau kita itu menikah karena takut kepada Allah, takut berbuat maksiat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau pemuda itu belum siap menikah, maka dia disarankan untuk berpuasa ya. Untuk berpuasa. Jadi kalau anak kita itu belum siap nikah, maka kita anjurkan untuk puasa Senin Kemis atau puasa Daud, karena dengan berpuasa itu bisa menurunkan hawa nafsu, Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di dalam lanjutan ayat ini, Quran surat 25 ayat 68, lalu dilanjut dengan ayat 69, Allah berfirman, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Barang siapa yang melakukan demikian itu, yaitu syirik, lalu membunuh dan berzina ya. Di sebelumnya ibadur rahman kan tidak syirik, tidak membunuh, dan tidak berzina. Nah, Allah melanjutkan di dalam firman yang berikutnya, kalau kita itu sudah syirik, kita membunuh dan kita berzina, niscaya ia mendapat dosa yang besar. Lanjutan ayatnya, yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Yakni akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal di dalam azab itu dalam keadaan terhina. Jadi orang yang melakukan 3 hal tadi itu, yaitu syirik, membunuh, dan berzina, maka dia akan berada di dalam neraka dan kekal di dalamnya. Itu berarti yang termasuk 3 dosa yang besar. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kalau ada seseorang yang di kala mudanya, atau kan pernah mengalami zaman jahiliyah, waktu sekolah, waktu kuliah, misalnya ada yang pernah syirik gitu ya, pernah berzina misalnya. Kalau membunuh mungkin tidak, insyaallah. Maka betapapun kerasnya hukum Allah, tapi Allah itu punya sifat yang maha pengasih, maha penyayang, dan maha pengampun. Memang hukumnya keras, kisos ya. Orang yang berzina itu kalau punya istri, punya suami, dia dipendem sampai lehernya, lalu dilempari batu sampai meninggal. Kalau dia masih perjaka atau masih perawan berzina, maka dia dicambuk ya. Dicambuk lalu diusir dari rumah selama setahun ya. Jadi hukumnya orang pemuda atau perjaka yang menikah itu yang berzina itu bukan dinikahkan ya, kalau menurut Islam. Tapi dicambuk 100 kali, lalu diusir dari rumah. Setelah diusir, setelah 1 tahun kemudian baru dinikahkan. Nah, ini banyak yang di Indonesia tidak dilaksanakan. Tapi Allah itu maha pengasih, maha penyayang, dan maha pengampun. Tentu saja pintu taubat selalu terbuka ya, Quran surat ke-25 ayat 70. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahima. Kecuali ya,
Jadi orang tadi itu, 3 hal tadi itu, syirik, membunuh, berzina, itu semuanya di neraka. Lalu Allah melanjutkan ayatnya, kecuali orang yang bertaubat, ya. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka itu diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Taubatnya bagaimana? Kalau tadi itu yang berzina itu dicambuk tadi, lalu dikisos, dilempari batu gitu dan seterusnya. Itu kalau ada orang yang punya istri berzina terus dihukum seperti itu, langsung hapus, ya. Langsung hapus anunya apa? Dosanya. Tapi karena kita di negara yang tidak melaksanakan itu, dan kalau kita pernah melakukan itu, maka ya kita istighfar, sebanyak-banyaknya, terus istighfar, terus sambil apa? Kita sambil menunggu atau sambil apa? Mengharapkan, berharap akan kasih sayangnya Allah, berharap ampunannya Allah. Optimis karena Allah punya 3 hal seperti itu. Tapi kita harus khawatir karena yang kita lakukan itu termasuk dosa besar, maka istighfarnya terus menerus, ya. Terus menerus, ya. Bahkan kalau memungkinkan itu usahakan naik haji, ya. Kenapa begitu? Karena orang yang naik haji itu semua dosanya akan diampuni. Kalau dia sempat beristighfar di Arafah untuk wukuf, maka dosanya pasti diampuni. Kalau hajinya haji mabrur, maka dia pasti diampuni. Jadi betul-betul harus bertaubat, betul-betul harus. Makanya di sini dikatakan apa? Allah berfirman, lakukan amal soleh, ya. Di samping beristighfar, lakukan amal soleh sebanyak-banyaknya. Sehingga kalau hitung-hitungan matematika itu, kalau dosa yang kita lakukan, lalu amal soleh yang kita lakukan, lalu ditimbang besok di padang mahsyar, diharapkan apa? Timbangan amal baiknya lebih bagus, ya. Diharapkan timbangan amalnya lebih bagus. Jadi seperti itu kalau hitung-hitungan matematika, ya. Jadi kita cari amalan apa yang pahalanya besar, itu apa saja misalnya, apa saja. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, syaratnya bertaubat itu insya Allah kita sudah tahu, menyesali perbuatan dosanya, ya. Apa saja yang pernah kita lakukan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita sesali. Bahkan kita usahakan menyesalnya itu dalam bentuk kita itu menangis kepada Allah. Itu menunjukkan kita betul-betul menyesal. Misalnya kita bangun jam 2 dini hari, lalu kita sholat tahajud, setelah itu kita istighfar dan kita menangis, mengingat apa? Dosa-dosa yang pernah kita lakukan, Jangan santai saja, ya. Jangan santai aja karena merasa pahalanya banyak lalu santai dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Lalu istighfar minimal 70 kali tadi, berjanji kepada Allah tidak akan mengulangi. Dan yang keempat, mengganti perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik. Karena menurut Nabi, sesungguhnya perbuatan jelek, gantilah perbuatan jelek dengan perbuatan yang baik, maka Allah akan menghapus perbuatan jelek itu. Jadi ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita seberat apapun dosa yang pernah kita lakukan, jangan pernah berputus asa dari apa? Kasih sayangnya Allah. Jangan pernah berputus asa untuk mengharapkan ampunan dari Allah. Semua dosa pasti diampuni oleh Allah, kecuali dosa syirik yang dibawa mati, ya. Yang dibawa mati. Bahkan kalau kita melakukan dosa lalu kita meninggal, dosa ini bukan syirik, belum sempat kita taubat, masih punya kesempatan untuk apa? Untuk diampuni oleh Allah kalau kita punya apa? Punya anak soleh.
Yang anak soleh itu selalu mendoakan kita ya, agar dosa-dosa kita diampuni ya. Maka itu penting sekali kita punya anak soleh. Anak-anak kita bawa ngaji ya. Kita didik dengan agama yang baik gitu. Agar kalau kita meninggal itu ada yang mendoakan gitu. Ada yang mendoakan. Di samping kita membekali ilmu keduniaan, juga kita harus bekali dengan ilmu agama yang baik ya. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita jangan berputus asa dari apa kasih sayangnya Allah, dari ampunannya Allah. Itu dikatakan oleh Allah sendiri di Quran surat ke-39 ya, ayat 53. Saya baca artinya aja. Katakanlah, wahai Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Ini maksudnya apa? Hai hamba-hambaku yang berdosa gitu ya. Dosa apa saja berarti ya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya ya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi Allah sendiri yang menyatakan kita tidak boleh berputus asa dari apa? Dari kasih sayangnya Allah, dari mengharapkan ampunan dari Allah. Bukankah pernah ada kisah seseorang pemuda itu pekerjaannya adalah menggali kubur gitu ya. Suatu hari dia itu menggali kubur untuk apa? Untuk seseorang yang meninggal. Yang meninggal ini gadis yang sangat cantik gitu ya. Sangat cantik. Setelah dikubur, karena sangat cantik, penggali kubur ini betul-betul terngiang-ngiang terus ya, menyaksikan kecantikan almarhumah ini. Lalu malam-malam dia dibongkar lagi kuburannya, lalu diambil kain kafannya untuk dijual dan diperkosa ya. Mayat tadi itu diperkosa oleh pemuda itu. Lalu dia menyesal, dia datang ke Umar nggak bisa memutuskan, datang ke Abu Bakar nggak bisa, dibawa ke Nabi langsung mengusir pemuda ini gitu. Karena menurut Nabi itu adalah perbuatan dosa yang sangat-sangat besar. Tapi atas sikapnya Nabi ini, Nabi ditegur oleh Allah. Wahai Muhammad, siapa yang Maha Pengampun? Engkaukah atau aku, kata Nabi ya. Jadi menunjukkan apa? Allah itu Maha Pengampun. Jadi tugas kita itu adalah apa? Mengingat-ingat dosa-dosa kita waktu sebelum mulai kita SMA, mulai kita akil balik sampai sekarang ini, lalu kita istighfari ya. Terus kita istighfar yang banyak. Semoga dengan seperti itu kita dicabut nyawa oleh Allah di dalam keadaan dosa-dosa sudah diampuni semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Sehingga kita meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, sehingga kita bebas dari siksa kubur, mudah urusan di padang mahsyar, dan bebas dari siksa api neraka, langsung surga. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Berarti sudah 8 ya, ciri-ciri ibadur rahman yang sudah kita sampaikan. Masih ada 4 berarti ya. Kalau tidak serantan menunggunya ya bisa dibaca ya, di Quran surat 25 lanjutannya ya. Quran surat 25 lanjutannya ke 9, 10, 11, 12 gitu. Ibu bapak saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita tutup, atau sebelum itu diingatkan kembali bahwa di masjid ini ada tabungan kurban ya. Ada tabungan kurban. Bagi yang ingin berkurban, silahkan menghubungi takmir untuk dicatatkan namanya untuk berkurban setahun yang akan datang. Kemarin itu ada seseorang yang bilang ke saya mau nabung, tapi belum terlaksana. Beliau bilang barangkali 100 setiap bulan itu ya. Sekarang kurang 11 bulan sudah terkumpul 1.100.000 ya.
1.100.000. Kalau tahun depan patungan sapi itu 2.900.000, tetap berarti tinggal nambahi, tinggal nambahi. Jadi tidak terlalu berat, ya, tidak terlalu berat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.